Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Marilah kita bersama-sama memulai kita pembelajaran kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh siswa kita yang bernama Muhammad Zaid. Kami persilakan untuk memimpin doa. Memimpin doanya ke depan kelas. Anak-anakku, pada hari ini ya, hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang listrik, tentang magnet. Tapi sebelumnya kita sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Kepada anak Bapak minta persilakan berdiri semua. Dengan belajar yang rajin dan belajar sungguh-sungguh agar kalian nantinya menjadi anak-anak yang cerdas, yang kuat dan berprestasi untuk membangun agar Indonesia ini tambah maju, tambah berjaya. Amin ya rabbal alamin. Semangat semua. Semangat ya. Anak-anak, Bapak sebelumnya ingin bertanya kepada kalian, apakah perlengkapannya sudah dipersiapkan? Bapak ingin tanya nih kehadirannya Ismia Mahfuja. Bagaimana kabarnya Ismia Mahfuja? Baik. Muhammad Zaid? Hadir. Bagaimana kabarnya Muhammad Zaid? Baik. Sudah sarapan dulu? Dan ada Cinta, bagaimana kabarnya? Baik. Jamalia? Baik ya. Tadi Bapak dengar ada batuk-batuk sedikit dan Bapak berharap kepada kalian untuk menjaga kesehatan, apalagi ini cuaca mulai tidak mendukung karena kadang-kala hujan, kadang-kala panas ya. Anita, bagaimana kabarnya Anita? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan. Peralatan alat tulisnya sudah disiapkan semua?
Semangat dong, suaranya ini tidak kedengaran. Dina Rahman, gimana kabarnya? Sehat? Sudah sarapan tadi pagi? Tentunya sudah mandi ya? Sudah mandi juga. Alisa, bagaimana Alisa kabarnya? Baik, sehat? Ya, sehat. Semangat Alisa ya. Bapak ingin bertanya nih, bagaimana perasaan kalian datang pada hari ini? Ya. Apa hal yang kalian sukai saat di sekolah? Ayo, siapa yang mau jawab silakan. Ya, nada cinta apa sih yang membuat kamu senang pada pagi hari ini? Belajar. Silakan Mahrita tadi juga pengen angkat tangan. Apa? Berjumpa dengan teman. Nah, bisa berjumpa dengan teman. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan, Bapak kita akan menyanyikan lagu pembukaan belajar ya. Speaking. Ayo sama-sama. Selamat pagi hai muridku semua. Baik. Selamat pagi hai muridku semua. Baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Terima kasih anak-anak. Walaupun cuaca mulai panas pagi ini, Bapak berharap tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini ya. Anak-anak, Bapak ingin bertanya kembali kepada kalian, apakah kalian merasa aman dan nyaman ketika berada di sekolah kita? Ya. Apakah kalian menyukai dengan teman-teman kalian? Suka, juga tadi sudah disebutkan oleh teman kita. Sekarang sebelum Bapak memasuki kepada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian pelajaran-pelajaran yang telah lewat sebelumnya, mungkin di kelas-kelas 4 atau kelas 3. Apakah kalian pernah sebelumnya menggunakan magnet? Ya. Apa kira-kira yang Pian lakukan dan mengenal tentang magnet itu apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Baik itu sifatnya atau manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangan bisa. Ya, Muhammad Jain, manfaat dari magnet kira-kira yang kamu ketahui sebelumnya apa Jain? Menarik benda. Menarik benda. Contohnya Jain, benda apa yang bisa jadi dengan? Nah, paku. Oke, siapa yang lagi yang bisa biasanya contoh yang digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo beginian, semangat ya, Rizka. Kulkas, pintar sekali ya. Kulkas juga biasanya ada menggunakan magnet di tutupnya agar ketika kita membuka atau menutup kulkas itu agak rapat ya. Mengapa magnet bisa menarik sesuatu benda, khususnya benda logam? Ayo siapa yang tahu? Ya, ada cinta. Nah, pintar ya, karena salah satu sifat magnet yaitu memiliki medan. Perhatikan anak-anak ya, Bapak jelaskan detailnya. Tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui mengamati video, anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai jenis magnet, sifat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian melalui menyimak penjelasan Bapak, peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan menjelaskan mengapa benda-benda tersebut dapat ditarik oleh magnet. Ketiga, melalui melakukan percobaan eksperimen, peserta didik dapat mengidentifikasi 3 cara pembuatan magnet dengan tepat. Jadi nanti kita ada sesi kelompok untuk melakukan eksperimen tentang mengidentifikasi cara pembuatan magnet. Keempat, melalui pengamatan video, Bapak berharap kepada kalian mampu menjelaskan penggunaan magnet dalam alat-alat elektronik seperti tadi yang telah disebutkan, salah satu contohnya tadi oleh teman kita yaitu kulkas.
kompas dan pengeras suara dengan tepat. Tadi salah satu teman kita Muhammad Jain memimpin dua. Ini namanya alat pengeras suara ya. Baik ini mikrofon ataupun sistemnya ini adalah di bagian-bagiannya ada terdapat magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya seperti besi dan baja. Jadi anak-anak, magnet ini memiliki sifat. Pertama, dia bisa menarik benda-benda, tapi benda tersebut harus bersifat memiliki besi dan baja. Jika benda yang ditarik tidak memiliki besi dan baja, maka benda tersebut tidak bisa ditarik oleh magnet. Nanti kita sebutkan benda-benda apa saja, contohnya ada di tempat kita atau di sekitar kita yang bisa ditarik oleh magnet. Nah ini sifat-sifat magnet ya. Magnet memiliki kemampuan menarik benda lain dan membuat benda lain tersebut menempel. Namun tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam seperti besi dan baja. Kita lihat pada gambar, anak-anak. Di sini ada satu magnet ya. Gambar magnet sedang menarik baut ya. Karena kita tahu bahwa baut ini adalah salah satu bagiannya adalah mengandung besi atau logam. Nah, ini yang perlu diingat kembali ya Pak. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh daya magnet, benda tadi dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, ferromagnetik adalah benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Kemudian B, paramagnetik adalah benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Benda ini bisa ditarik oleh magnet, namun sifatnya lemah, tidak sekuat seperti benda yang ferromagnetik. Yang ketiga, yang C, ini adalah diamagnetik, adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet sama sekali. Contohnya, misalnya kayu dan kertas. Nah, karena benda tersebut tidak mengandung apa anak-anak? Tidak mengandung logam. Ya, semangat anak-anak ya, semangat. Pagi-pagi harus semangat. Nah, di sini Bapak akan mencoba kepada kalian menemukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kira-kira benda-benda yang ada pada gambar yang Bapak tampilkan seperti ini. Kira-kira dari 8 gambar ini mana saja benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan benda-benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Tadi Bapak jelaskan di awal bahwa magnet memiliki kemampuan menarik benda yang ada bersifat besi dan baja. Nah, di antaranya di sini adalah baterai, baut, benang, tang, buku, plastik, kunci dan pensel. Ya, kira-kira yang bisa mengidentifikasi benda-benda apa sih kira-kira yang bisa ditarik oleh magnet dan benda-benda mana saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Coba anak Bapak Alisa, kira-kira satu sebutkan benda apa saja yang ada di layar itu, baterai, baut atau benang, benda yang bisa ditarik oleh magnet. Bisa pian sebutkan satu. Ini mikrofonnya silakan di ya. Benda apa? Ya, benda tang. Dina Rahma, benda yang bisa ditarik oleh magnet apa lagi kira-kira? Baut. Oke. Anita, kira-kira sebutkan benda yang bisa ditarik oleh magnet apa lagi? Kunci. Kunci, ya. Sudah berapa ada? Di 3 tadi yang disebutkan oleh teman kita, Alisa, Dina Rahma. Coba Rizka, apa lagi kira-kira benda yang ada di gambar tersebut yang bisa ditarik oleh magnet? Baterai. Nah, baterai. Bentar. Sekarang ini yang benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kira-kira apa sih dari di depan pada gambar tersebut benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Silakan. Plastik. Coba diulang saya. Plastik. Ya, plastik. Isinya maksudnya apa lagi? Benang. Benang.
kita bisa mengambil kesimpulan dari jawaban-jawaban anak-anak Bapak tadi ya. Terima kasih. Dan jawaban pian tadi semua benar. Beri tepuk tangan. Tadi dijawab oleh beberapa anak kita bahwa Pak, baterai bisa ditarik oleh magnet, kemudian baut juga bisa ditarik oleh magnet, tang juga bisa ditarik oleh magnet, sedangkan yang lain seperti plastik, buku, pensil, benang itu tidak bisa ditarik oleh magnet karena empat benda yang seperti benang, buku, plastik, pensil itu adalah benda yang tidak mengandung besi atau baja. Nah, di situ ada salah satu kita mengetahui sifat dari magnet. Coba kita lihat apakah jawaban dari anak-anak tadi benar ya. Ternyata di sini benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebutkan benda-benda magnetis. Jadi benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non magnetis. Anak-anak, Bapak sudah menyiapkan di depan ini tengah-tengah ya, ada beberapa benda. Yang pertama Bapak persiapkan tentunya tidak ketinggalan. Di sini adalah magnet ya. Magnet ini namanya magnet. Siapa yang tahu? Ya, Rizka. Magnetku. Siapa lagi yang tahu magnet ini? Nah, dan kita apa ya? Magnet batam. Nah, dalam bentuknya magnet itu ada beberapa macam. Di sini Bapak membawakan 3 model contoh dari magnet. Nah, yang satu lagi, siapa yang tahu ini? Ya, magnet apa ini? Pintar sekali jawaban anak kita Ismia, magnet cincin. Nah, pada magnet, anak-anak jangan lupa, Bapak mengingatkan kembali, magnet ini memiliki 2 kutub, ya, 2 kutub. Pertama, kutub N, ya, yang diberi warna supaya kita mempermudah, ya. Warnanya merah, ya, merah, ya. Kemudian ada yang namanya kutub S yang berwarna. Ayo, siapa yang tahu warnanya apa ini? Warna biru. Nah, di sini memiliki 2 kutub. Pertama tadi magnet memiliki sifat bisa menarik benda logam dan besi. Kita dapat mengetahui lagi sifat dari magnet. Apa sih kira-kira magnet-magnet tersebut jika 2 kutub yang sama, 2 kutub yang berbeda didekatkan? Anak-anak silahkan Bapak minta dulu untuk Jamaliah dan Anita maju ke depan. Silakan pian ambil. Ya, menurut kamu pasangan magnet manakah yang akan menempel dan atau ditarik jika didekatkan? Coba pian langsung pegang saja bandanya, magnetnya. Nah, coba Anda pilih jawaban pian kira-kira di dalam perasaan pian atau dalam hati pian apa sih jawabannya? Menurut pasangan magnet manakah yang akan menempel atau tarik menarik jika didekatkan? Sekarang coba pian perhatikan dulu gambarnya yang satu, S dengan kutub S. Coba pian mendekatkan apa yang terjadi? Tunggu dulu. Ya, ini teman kita Anita dan Jamal akan mempraktikkan mendekatkan 2 kutub yang sama ya. Di sini kutub S dengan kutub S. Kira-kira apa sih perasaannya ketika atau jawabannya dari 2 kutub tersebut didekatkan? Ya, tolak menolak. Kalau Anita kira-kira apa yang terjadi? Saling tolak menolak. Nah, saling tolak menolak. Pintar sekali. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Tadi sudah diperhatikan oleh 2 teman kita kutub S dengan kutub S. Ternyata setelah didekatkan terjadi tolak menolak. Silakan duduk. Alisa dan Rizka silakan maju ke depan. Kita mengidentifikasi jawabannya yang ada di depan. Silakan. Coba dia pegang yang satu. Oke, Rizka sama Alisa, coba dia perhatikan yang gambar nomor 2. 2 kutub yang sama, 2 kutub yang berbeda, kutub utara dan kutub selatan. Persilakan.
Ya. Nah, apa kira-kira yang terjadi di sini? Dia akan saling tarik menarik. Gimana? Apa kira-kira tadi yang terjadi, Alisa? Sama. Ya, tarik menarik. Nah, ternyata, silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Semangat ya, anak. Oh, ternyata Pak tadi kalau Jamal yang maju dengan Anita, kalau dua kutub yang berbeda didekatkan, kutub utara dengan kutub utara, ternyata terjadi proses tolak menolak. Nah, sedangkan Risa dan Rizka maju ke depan tadi, dia mendekatkan dua kutub yang berbeda, selatan dengan utara, ya, terjadi proses tarik menarik. Jadi magnet memiliki sifat di sini. Pertama tadi bisa menarik benda logam, yang kedua jika dua kutub yang berbeda didekatkan maka akan terjadi proses tarik menarik. Kemudian jika dua kutub yang sama didekatkan maka akan terjadi tolak menolak. Anak-anak kelompok sini lagi. Muhammad Jain dengan Ismia dan Nada silakan maju ke depan. Coba kalian pilih benda-benda yang ada di atas meja. Ini Bapak sudah persiapkan. Benda-bendanya diantaranya ada batu kerikil, ada jarum, ada klip penjepit kertas, ya, ada gunting, ada kerek, macam-macam yang benda yang itu ada penghapus. Coba pian identifikasi kira-kira mana-mana saja menurut pian benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Coba Ismia Mahfujah dulu. Ismia Mahfujah silakan Anda Bapak minta dua di antara benda tersebut yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, ya sudah tadi Ismia dari benda-benda yang ada di atas meja ini kira-kira dua benda yang bisa pian dekatkan dengan benda-benda tersebut. Benda apa saja sih yang bisa ditarik oleh magnet? Gunting, peniti. Nah, gunting dan peniti. Ya, pintar. Apa jawaban Ismia, teman-teman? Benar apa salah? Benar. Nanti dia sudah mengetahui dengan jelas bahwa gunting dan peniti ini adalah benda yang mengandung unsur logam. Coba lagi Nada Cinta. Ambil magnetnya atau coba yang pilih benda-benda yang ada di atas meja ini. Ya, satu. Nah, oke. Sudah Anda Nada Cinta sudah bisa verifikasi benda yang dapat kita kirim dua macam apa kira-kira? Kuil. Ini namanya klip ya, penjepit kertas ya. Terima kasih. Apa kira-kira teman-teman jawaban dari Nada Cinta teman kita? Dia tadi mengatakan ternyata kuen receh ya. Kita lihat ini sama-sama. Nah, ternyata kuen receh ini adalah benda unsurnya loh, dan ternyata bisa menempel. Yang kedua tadi dipilih teman kita yaitu ini klip penjepit kertas juga bisa ditarik oleh magnet. Coba Muhammad Jain lagi. Silahkan lihat identifikasi dengan magnet benda apa saja sih yang ada di atas meja ini yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya, apa lagi? Oke. Coba sebutkan Jain benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang kamu praktikkan kamu coba tadi yang mana kira-kira yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Pertama, yang kedua, ya. Yang pertama kata anak kita Muhammad Jain, nih, ya, ada lakban. Yang kedua ada terek. Ternyata dua benda ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Anak-anak, kira-kira jawaban dari teman-teman kalian yang disebutkan Muhammad Jain itu benar apa salah? Benar. Ya, terima kasih. Semangat. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk semua nih. Kita lihat kembali apakah jawaban dari anak-anak tadi benar. Ya, kita lihat semua.
Nah ternyata ya jawabannya yang nomor 2 itu benar, yaitu jika dua kutub yang berbeda didekatkan maka akan terjadi proses tarik menarik. Gaya magnet di sini adalah salah satu sifat dari magnet itu sendiri. Kita ketahui bahwa jika magnet adalah memiliki arah medan magnet yang berupa pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Arah magnet selalu memiliki arah dari kutub utara atau dilambangkan dengan huruf M menuju ke kutub selatan. Jadi prosesnya medan magnet itu terjadi seperti ini, dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian kutub yang mana saja medan-medan magnet yang terkuat, ya tentunya kita ketahui bahwa medan magnet yang terkuat itu biasanya terletak pada kedua kutubnya. Kemudian medan magnet yang lemah itu terletak di tengah-tengah. Sampai di sini Bapak jelaskan tentang magnet. Ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, Bapak akan tampilkan beberapa video tentang membuat magnet. Silakan diperhatikan bersama. Yuk kita membuat magnet dengan alat dan bahan sederhana yang ada di rumah. Pertama-tama, yuk siapkan alat dan bahannya. Siapkan magnet, baterai, paper clip, atau kalian bisa menggunakan media magnetis lainnya seperti jarum, peniti, dan lain-lain. Paku dan tongkatnya, dan yang terakhir penggaris besi. Yuk kita mulai. Ada 3 cara membuat magnet sederhana. Yang pertama dengan cara elektromagnetik. Simak baik-baik cara pembuatannya ya. Pertama-tama lilitkan kawat pada paku yang telah disediakan. Kemudian tempelkan batu baterai pada kedua ujung kawat. Nah, paku sudah menjadi magnet dan bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya. Cara membuat magnet selanjutnya yaitu induksi. Yuk, langsung kita coba buat. Tempelkan magnet pada ujung paku, dan paku langsung bisa menarik benda magnetis di sekitarnya deh. Gampang kan? Cara membuat magnet yang terakhir yaitu menggosok. Yuk kita praktikkan. Gosok penggaris besi pada magnet. Searea menggosoknya seperti yang ada di video. Kemudian penggaris besi sudah bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya deh. Oke, udah selesai nih percobaan pembuatan magnet sederhananya. Nah, kalau kalian ingin mencoba di rumah, jangan lupa untuk minta didampingi oleh orang tua kalian. Thank you for watching. Bye. Kita akan kembali Bapak menayangkan sebuah lagu cara membuat magnet. Bapak berharap kita bisa semua menyanyikannya dengan suara yang nyaring. Ingat lagunya mirip dengan Sair Menanam Jagung.
cinta silakan. Nada cinta ini nada cinta suaranya bagus sekali. Silakan maju ke depan. Teman-teman semua silakan ikuti ya. Masih ingat ya lagu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, bernikah berusaha gotong royong mandiri, kreatif dan mengalah kritis. Terima kasih, beri tepuk tangan. Terima kasih. Silakan kembali saja kembali. Nah, anak-anak dari tampilan video Bapak tua tadi, kalau ada yang ingin bertanya tentang membuat magnet sederhana atau kurang paham, dipersilahkan bertanya sebelum Bapak melanjutkan kegiatannya. Ada yang bertanya anak-anak? Tidak ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham semua ini. Sebelum Bapak membagikan kelompok ya, nanti Bapak akan bagikan terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada kelompok kinestetik, auditori, dan siswa. Bapak akan memperkenalkan kembali alat-alat yang nanti akan digunakan untuk kelompok. Pertama, ini kelompok kinestetik. Nanti Bapak sediakan medianya, diantaranya baterai, kemudian ada paku beserta kabel logam dan benda-benda yang lain. Nah, ini adalah nanti untuk kelompok auditori. Dan kelompok yang lain, auditori dan siswa, nanti sudah Bapak persiapkan laptop dan HP-nya untuk yang mengidentifikasi, melihat bagaimana cara memproses magnet. Nah, ini ya, nah, ini adalah pakunya, lilitan kabel, kemudian ada baterai. Sekarang dipersiapkan Bapak bagikan kelompoknya. Sedikit. Suara. Ya, boleh diperbaiki. Anak-anak ya, melalui kerja kelompok ini Bapak berharap kepada kalian untuk bekerja sama ya, seperti peribahasa yang menyatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ayo kerjasamanya. Bapak siapkan dulu dan videonya. Ini untuk kelompok institut. Bapak akan membagikan RKPD kepada pian ya, sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok kategori, kelompok kinestetik, dan kelompok siswa. Silakan untuk siswa simaklah videonya ya. Kemudian nanti bisa pian tuliskan langkah-langkah sederhana yang Bapak dipersiapkan pada lembar yang tersedia. Sama seperti kelompok yang lain ya. Kartonnya Bapak persiapkan ya, kartonnya yang besok. Nanti silakan hasil videonya, identifikasi yang ditempel.
diperhatikan dulu videonya ya. Ini perhatikan, nanti bisa lihat. Kalau ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, baik itu kelompok estetik, di sini Bapak pilih ya sesuai dengan keterampilan dia. Ada kita mau jahit dan istrinya kelompok estetik yang suka mendengarkan. Bapak jadikan kelompoknya dia yang ada auditory dan silakan di kegiatan. Kalau kita kayak begini. Diidentifikasi dulu ya, nyala lagi digunakan, masuk kira-kira yang terjadi bagaimana cara prosesnya, silakan. Ya, yang dua teman ya sedang melakukan mencoba membuat, silakan yang bila ada menemukan kendala silakan bertanya ya. Ya, silakan ditonton lihat videonya ya, sampai ditonton dulu nanti yang dikasih silakan ada kendala ini kelompok visual. Kelompok visual Rizka ya, Binaur Rahma, Alisa, silakan kelompoknya. Begini kan? Begini. Dan nanti hasil pengamatan pihak silakan ditulis di lembar LKPJ. Ini guntingnya ya. Ini nanti dipotong ya. Setelah diisi ditulis, dipotong aja. Lembarnya dipotong. Potong. Ayo kerjasamanya ya. Bapak berharap kerjasama ini kelompok auditory. Guntingnya ada lagi nggak? Ya tulis ya, nama kelompoknya jangan lupa, tulis namanya siapa. Ada yang ingin bertanya silakan.
Ya, tolong ya. Oke, nanti kita tempel di poster ini. Ini ada mau yang tanya kita silakan. Ya, ada. Ya, apakah sudah selesai? Ya, sudah ada yang selesai ya. Kalau sudah ada yang selesai, silahkan ditimpil ya. Kelompok titik lawan ke depan. Timpil dulu hasil kerjanya. Semua lawan lagi kelompok titik. Ya, tempel ya. Kalau ada salah nih, Bapak ada punya dua karton, silakan yang diperbaiki. Tempel. Mbak, biar bukti kembali, tempel. Bantu ya. Lem kertas ini. Ya, ini bawa, yang bawa sama. Lemnya diyakin supaya jangan koyak ya. Ya, sudah selesai juga. Ya, kami minta kepada kelompok PSDB untuk mengabarkan hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan atas kerjasamanya. Kelompok estetik sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Silakan duduk. Nah, ini adalah kelompok estetik ya. Tadi terdiri dari 3 orang, ada Cinta, Muhammad Jain, dan Istia. Mereka sudah menampilkan hasil pengamatan mereka. Hasilnya bagus sekali, beri tepuk tangan. Kelompok yang lain visual atau auditory mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, Bapak bersilakan. Siapa yang mau dulu? Tangan. Yang kelompok visual silakan maju. Bapak bantu nih bilang. Ya, kami persilakan kepada kelompok visual untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual. Perkenalkan, nama saya Iska. Yang di sebelah kiri Alisa, yang di sebelah kanan Dina Urahma. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pembuatan magnet dengan cara elektromagnet. Cara elektromagnet, metode pembuatan ini adalah dengan mengalirkan arus listrik pada umparan kawan yang dililitkan pada batang besi. Yang kedua, pembuatan magnet dengan cara induksi adalah mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Yang terakhir atau yang ketiga, pembuatan magnet dengan cara digosok menggambar magnet lalu gosokkan ujung magnet tersebut di sepanjang permukaan besi secara perlahan mengarah ke arah yang sama sehingga besi ini menjadi magnet sementara. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok visual yang sudah mau berpartisipasi kerjasamanya. Tepuk tangan untuk semua. Yang terakhir ini kelompok auditori sudah siap belum pekerjaannya? Sudah ya. Karena kita jumlahnya cuma 8, mohon maaf yang auditori pas yang ada orangnya 2 pas dengan kelompoknya. Ya, kami persilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ditempel di dinding di sebelah kanan. Kelompok yang lain bisa diperhatikan ya.
pembuatan magnet dengan cara elektromagnet. Metode pembuatan ini adalah dengan mengalirkan arus listrik pada umparan kawat yang dililitkan pada batang besi. 2. Pembuatan magnet dengan cara digosok. Peganglah magnet lalu gosokkan ujung magnet tersebut di sepanjang permukaan besi secara perlahan mengarah ke arah yang sama, sehingga besi ini menjadi magnet sementara. Yang ketiga, pembuatan magnet dengan cara induksi adalah dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Bapak ingin menguatkan kembali hasil pekerjaan kalian semua. Ya, alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih kembali kepada kelompok siswa, kelompok auditori, kelompok kinestetik yang sudah menyampaikan hasil pengamatannya tadi. Bapak berharap kerja kelompoknya ya di lain waktu atau di lain kesempatan lebih berpartisipasi lagi, lebih bersama-sama ya menguraikan dan hal-hal yang perlu dikerjakan itu apa saja, tolong partisipasinya. Bapak akan menampilkan satu lagi video tentang manfaat magnet dalam kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di materi IPA kelas 6, yaitu manfaat magnet. Oke ya anak-anak ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Magnet memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan diperhatikan ya. Manfaat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet pada pengeras suara berguna untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Berikutnya, pada tugas magnet berguna untuk menutup rapat pintu kulkas. Makanya tugas kita di rumah bisa tertutup secara otomatis. Kemudian magnet pada kompas berguna untuk menuju arah. Kompas selalu menuju arah utara dan selatan. Itu dipengaruhi oleh magnet. Kemudian magnet pada kartu ATM untuk memverifikasi transaksi pemegang kartu. Di bagian kanan panah adalah bagian daerah magnet. Kemudian magnet pada gagang telepon dan bel listrik berguna untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Banyak sekali ya teman-teman manfaat dari magnet. Kemudian yang terakhir adalah magnet pada alat berat berguna untuk mengangkat tumpukan besi sehingga semuanya terangkat ya, semuanya bisa diangkut oleh magnet ya. Jadi pekerjaan menjadi cepat ya. Oke, pekerjaan yang banyak ya menjadi lebih ringan. Itulah manfaat dari magnet. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Nah, tadi sudah Bapak tampilkan yaitu manfaat magnet bagi kehidupan manusia. Sekarang Bapak bagikan ke video yang kedua, yaitu manfaat magnet bagi manusia apa saja. Nah, tadi sudah dijelaskan satu persatu juga. Ada kelompok estetik, ya. Silakan Anda isi manfaat magnet bagi kehidupan manusia melalui tayangan video tadi ya.
melalui tayangan video tadi, dan bisa saja kalian tambahkan jika pendapat kalian bahwa ini ada juga termasuk manfaat dari magnet. Silakan berdiskusi apa saja manfaat dari magnet. Ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, udah ya. Bapak minta silakan satu kelompok perwakilan ya untuk Membacakan hasil jawaban manfaat dari Muhammadiyah. Silakan kelompok listrik maju dulu. Manfaat magnet bagi manusia. Dinamo sepeda untuk menerangkan lampu di malam hari ketika pengendara sepeda mengambil benda logam. Petunjuk alat bentuknya kompas. Manfaat magnet bagi manusia: menarik benda logam, pengumpulan tekanan listrik menjadi suara. Contohnya bel, penutup pintu kulkas. terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok listrik. Kelompok auditori silakan maju. Siapa yang mau maju menyampaikan hasil pengamatannya, yaitu manfaat magnet bagi kehidupan manusia. Anita silakan maju. Manfaat magnet bagi manusia: kompas. Magnet digunakan sebagai petunjuk arah kata angin. Tempat sampah digunakan pada tempat sampah untuk memisahkan sampah logam dan sampah non logam. Kulkas. Kulkas untuk menembakkan sisi pintu kulkas agar pintu kulkas kuat dan tidak mudah terbuka. Ujung gunting. Gunting dibuat dari magnet untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Magnet kapal kuda. Magnet kapal kuda berbentuk U digunakan untuk mengangkat benda-benda magnetik. Ya, Terima kasih. Ini jawaban kelompok auditori. Hebat sekali. Kita tepuk tangan. Ya, Bapak kita nanti untuk kelompok pihak lain bisa mencontoh kelompok auditori karena mereka sangat rinci sekali. Misalnya tadi
kompas ya. Ternyata dijelaskan magnet digunakan pada kompas untuk menunjukkan arah mata angin. Jelas. Yang kedua lagi ada lagi ya, ujung gunting. Nah, ujung gunting dibuat dari magnet untuk memudahkan mengambil jarum. Nah, ini keterangan itu. Dan silakan bagi kelompok visual. Kelompok visual, silakan Rizka. Mati Pak. Jangan tuan. Ya, silakan. Manfaat magnet bagi manusia. Logam listrik, klakson, alat ukur listrik, detektor logam, kulkas atau lemari es, alarm, kompas, motor listrik. Ya, terima kasih. Nah, Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Ternyata magnet sangat banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya tadi sudah disebutkan dari kompas, sebagai penarik benda yang ditampilkan seperti di video tadi. Nah, ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, Bapak akan memasuki kegiatan kita pada hari ini, kegiatan penutup. Bapak akan melaksanakan evaluasi secara khusus kepada anak-anak persiapan nantinya. Dipersiapkan. Ada lagi ya? Nada cinta ada punya. Nih. Buka Google Chrome ya. Oke, saya sudah belum. Sudah bisa join? Mana jaringannya nak? Nah, ini ada kodenya di depan ya, saya akan biar sobat 5 1 1 1 3 kali 4 4. Ya, Muhammad Zain, Rizka, Nur Rahma, Ismia Mahmudiyah, Alisa, Anita. Ya, sudah ya. Sudah masuk semua? Sudah masuk semua? Ya, kita mulai. Kalau ada yang menurut kendala, silakan ditanyakan.
saat mengikuti pelajaran hari ini? Lagi selain dari senang, apa yo? Mendapatkan ilmu tambah, pengetahuan yang baru tentang magnet. Ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan kembali. Nah, kepada anak-anak yang nilainya dari kuis tadi ada beberapa orang yang rendah, nanti Bapak remedial ya dengan soal, tolong nanti dikerjakan. Anak-anak, Bapak berharap di rumah di lain waktu, di lain kesempatan agar nanti lebih belajar untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan pelajaran bersama teman-teman. Kerjasamanya jangan lupa. Kerjasama itu penting ya, Pak ya, untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita lebih baik lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Ada anak Bapak yang nilainya rendah tadi, tolong di rumah belajar lagi dan silakan kerjakan soal yang Bapak bagi tadi. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, apa ada yang tidak sesuai? Silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, Bapak persilakan untuk pada Bapak kembali memanjat untuk memimpin doa ke Islam. Sini. Bukan apa ya. Anak-anak jangan lupa ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai tentang magnet ya. Magnet adalah sesuatu benda yang bisa menarik benda lainnya yang mengandung besi atau logam. Kemudian magnet juga memiliki sifat-sifat magnet. Pertama tadi dapat menarik benda tertentu, memiliki medan magnet, gaya magnet dapat menembus benda penghalang yang tipis. Kemudian untuk yang berbeda akan terjadi saling tarik menarik, untuk yang sama akan saling tolak menarik. Pada intinya kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah manfaat magnet bagi kehidupan kita sehari-hari yang banyak digunakan. Di antaranya tadi sudah disebutkan ketika dia maju ada jawaban yang menunjukkan tentang kipas angin, kulkas dan lain-lain. Semoga dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Bapak mengakhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak. Semangat.